Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Namun, rukun Islam yang keempat ini paling ditelantarkan oleh umat Islam. Seandainya saja keinginan umat Islam untuk berzakat sama dengan keinginannya untuk berhaji, maka tidak akan ditemukan orang-orang miskin di setiap sudut negeri ini. Mengingat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, bahkan mencapai 234 triliun. Tentu merupakan angka yang sangat fantastis, namun kenyataannya baru sekitar 8 triliun yang dapat dikelola. Bisa jadi karena pemahaman umat Islam di Indonesia tentang zakat masih sangat rendah, atau bahkan baru memahami yang dimaksud zakat adalah zakat fitrah saja, belum memahami tentang zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi beriman yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam naungan kasih sayangnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang zakat. Membahas materi tentang zakat sesungguhnya membahas satu tema penting untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang kaya di masa mendatang. Karena tidak mungkin berzakat jika tidak mempunyai bekal kekayaan yang cukup untuk berzakat. Oleh karena itu, wahai siswa-siswi beriman, bersungguh-sungguhlah menyimak materi ini. Dan saya berdoa semoga di antara kalian yang benar-benar memahami materi ini dengan baik, kelak dijadikan orang kaya oleh Allah. Tentu orang kaya yang taat dalam berzakat. Amin. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, dalil tentang zakat. Yang ketiga, ketentuan zakat fitrah. Yang kelima, ketentuan zakat mal. Dan yang keenam, mustahik zakat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah hikmah pelaksanaan zakat. Selamat menyimak video ini. Secara bahasa, pengertian zakat dilihat dari kata zaka yang memiliki arti bersih, suci, subur, atau berkembang. Mengandung pengertian mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Juga mengandung pengertian orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih, karena bisa jadi dalam proses memperoleh harta mengandung hal-hal yang kurang menenteramkan. Adapun secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Salah satu dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban zakat terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Zakat terbagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila syarat wajib zakat telah terpenuhi. Adapun macam-macam zakat mal antara lain zakat emas, perak, dan sejenisnya, zakat pertanian dan perkebunan, zakat perniagaan, zakat peternakan, serta zakat pertambangan, termasuk juga zakat penghasilan. Adapun syarat seorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. 2,
merdeka, kemudian yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah balik. Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan penuh. Istilah kepemilikan penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Yang kedua, harta halal dan diperoleh secara halal. Yang ketiga, harta yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan. Yang keempat, mencukupi nisab. Sedangkan nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i atau agama untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih diwajibkan mengeluarkan zakat. Namun hal tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian. Yang kelima, bebas dari hutang. 6, mencapai haul atau dapat ditunaikan saat panen. Yang dimaksud bebas dari hutang, jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya, tidak harus sekarang juga dibayarkan, maka tidaklah lepas wajib zakat, seperti halnya hutang karena mengkredit sesuatu. Nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakatnya. Yang pertama, nisab emas. Nisab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Nisab adalah 200 dirham setara dengan 595 gram dan diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas. Nisab unta adalah 5 ekor. Sapi, nisabnya adalah 30 ekor. Apabila kurang dari 30 ekor maka tidak ada zakatnya. 30-39 ekor sapi, maka jumlah zakat yang dikeluarkan 1 ekor tabi' atau tabi'ah. 40-59 ekor, maka zakatnya 1 ekor musinah. 60 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor tabi' atau 2 ekor tabi'ah. 70 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinah. 80 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor musinah. 90 ekor sapi, maka zakatnya 3 ekor tabi'. 100 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor tabi' dan 1 ekor musinah. Tabi' atau tabi'ah adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun. Musinah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor tabi' dan setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor musinah. Nisab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya, 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. 201-300 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Lebih dari 300 ekor kambing, maka zakatnya setiap 100 adalah 1 ekor kambing. Nisab hasil pertanian. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyariatkan dalam Islam. Adapun nisabnya adalah 5 wasak. 1 wasak setara dengan 60 sok, sedangkan 1 sok setara dengan 2,175 kg atau 3 kg.
maka nisab zakat hasil pertanian adalah 300 sok kali 3 kg sama dengan 900 kg. Adapun ukuran yang dikeluarkan bila pertanian itu didapatkan dari cara pengairan atau menggunakan alat penyiram tanaman, maka zakatnya 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan atau tak ada hujan, maka zakatnya 10%. Selanjutnya nisab barang dagangan. Nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain dan ditambah dengan 3 syarat lainnya. Yang pertama, memilikinya dengan tidak dipaksa seperti dengan membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya. Yang kedua, memilikinya dengan niat untuk berdagang. Yang ketiga, nilainya telah sampai nisab. Zakat penghasilan atau zakat tahapan atau yang dikenal dengan zakat profesi, yaitu zakat yang diberikan dari pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, atau tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika tahap bersihnya sudah mencapai 1 nisab. Kadar nisabnya zakat penghasilan sama dengan 85 gram. Kemudian kadar zakat penghasilan atau profesi 2,5%. Cara perhitungannya, jika pendapatan dihitung sudah dalam waktu 1 tahun. Siswa-siswi beriman yang dirahmati oleh Allah, topik pertama tentang zakat mal telah kita ikuti bersama. Semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Bukan hanya memahami cara berzakat, namun kita juga memiliki spirit untuk menunaikan zakat mal, sehingga pandangan sementara bahwa umat Islam masih banyak menelantarkan rukun Islam yang keempat, yaitu tentang zakat, bisa segera terbantahkan. Sekian dari saya, kita berjumpa lagi dalam topik zakat fitrah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.